Selamat pagi siswa-siswi kebanggaan Ibu. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya Ibu mau memastikan dulu suara Ibu jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas. Tidak ada masalah gangguan sinyal? Tidak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, Oneal, pimpin kita dalam doa, Nogo. Bu, teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada hari ini kami bisa dapat mengikuti pembelajaran lewat Zoom meeting Bapak. Ya Bapak, sekarang kami akan memulaikan proses pembelajaran kami. Berikanlah kami Bapak kepintaran, kekuatan, kesehatan agar kami bisa dapat mengerjakan segala sesuatu yang diberikan kepada kami oleh Bapak dan Ibu guru kami. Bapak, hanya inilah doa anak-Mu yang singkat ini. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, Honeal. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dulu. Anak-anak Ibu ini sudah join tepat waktu, berarti disiplinnya sudah sangat luar biasa. Satu kebanggaan dan satu kemajuan untuk kita semua. Nah, tadi Ibu sudah bagikan melalui grup WA dan juga melalui GCR absensi. Ibu mau cek dulu ya, apakah kalian sudah mengisi absensi semua? Oke, sudah ada. Sudah ya, kalian berarti sudah join semua. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan lagi ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Oneal, minggu kemarin kita membahas tentang apa, Nugu? Kalau nggak salah Bu, asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Iya, benar sekali. Terima kasih, Oneal. Minggu kemarin tuh kita membahas tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, materi hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin. Coba anak-anak perhatikan share screen yang mau Ibu bagikan berikut ini. Ini materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Tapi sebelumnya, coba perhatikan gambar yang tampil di layar kamu. Kira-kira apa yang ada di pikiran anak-anak kami, anak-anak Ibu, setelah melihat gambar ini? Pendapat saya, Bu, Iya, gambar ini tentang kehidupan zaman dulu dan kehidupan zaman sekarang. Oke, terima kasih Rosilina. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Mungkin Mentari bisa memberikan pendapatnya? Menurut saya, Bu, mereka itu sedang melakukan bercocok tanam. Oke, terima kasih Mentari. Ya, Bu. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang gambar ini yang ada kaitannya dengan materi kita, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menilai perkembangan kehidupan masyarakat praaksara dan pengaruhnya pada lingkungan terdekat. Kemudian membandingkan corak kehidupan masyarakat praaksara. Dan yang ketiga, membuat karya video TikTok tentang kehidupan masyarakat praaksara. Dimana ini kan sudah Ibu sampaikan di pertemuan kita secara asinkronus kemarin melalui GCR untuk materi membuat video TikTok. Kemudian KKM-nya untuk KD ini, untuk pertemuan ini adalah 75. Nah, sekarang coba anak-anak kami perhatikan video berikut ini. Ladang berpindah merupakan salah satu corak usaha tani primitif di mana hutan ditebang bakar kemudian ditanami tanpa melalui proses pengolahan tanah. Sistem pertanian lahan memiliki karakter khusus, yaitu menggarap lahan pertanian secara berpindah-pindah di lahan hutan. Anak-anak kebanggaan Ibu, barusan kita sudah menyaksikan sebuah video tentang ladang berpindah. Kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian terkait video yang barusan kita tonton bersama? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan, Rosi. Sebagai cara untuk menanam sebuah tumbuhan
dalam hutan seperti melakukan penebangan pohon dan membakar. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Rosi. Nah, video barusan sebenarnya menceritakan tentang sistem ladang berpindah yang masih itu adalah sistem berladang yang masih sangat tradisional, hampir-hampir sama dengan masa kehidupan di zaman praaksara. Nah, terkait dengan itu, maka kita akan membahas hari ini tentang corak kehidupan masyarakat praaksara, di mana kita tahu bahwa corak kehidupan masyarakat praaksara itu ada 3. Ada yang namanya masa berburu dan mengumpulkan makanan atau sering disebut dengan hunting and gathering. Kemudian ada masa bercocok tanam yang mulai muncul dia ketika menjelang akhir zaman Mesolitikum memasuki masa Paleolitikum. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya masa perundagian ataupun masa di zaman logam atau masa di zaman tembaga. Nah, dari penjelasan Ibu barusan, maka muncullah sebuah pertanyaan di benak kita. Seberapa besar sih pengaruh dari corak kehidupan zaman praaksara itu dalam kehidupan kita? Maka dari pertanyaan ini, dari permasalahan yang ada ini, Ibu akan bagi kamu dalam 2 kelompok diskusi. Tapi sebelum kita masuk ke kelompok diskusi, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan Ibu barusan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, terima kasih kalau sudah jelas semua. Nah, sekarang kita mau berdiskusi dengan topik diskusinya adalah kelompok 1, seberapa besar pengaruh dari corak kehidupan manusia praaksara dalam lingkungan terdekat dalam bidang sosial dan kebudayaan, sedangkan kelompok 2 itu dalam bidang kepercayaan. Ibu akan bagi ruang untuk kita berdiskusi. Silahkan berdiskusi di ruang masing-masing. Oke, silahkan di klik join-nya, masing-masingnya klik join. Silakan Onel, Multi, Mentari, Novi, Dwi join di grupnya masing-masing. Rosi, Dwi silakan berdiskusi Nogo. Untuk kelompok 1. Ini topik diskusinya. Rosi, Dwi, yang lain masih belum join ini. Onel, join di inimu, di kelompokmu. Udah kuklik tadi, Ibu. Oke. Waktu diskusi hanya 5 menit ya. Oke, selesai diskusinya, kita kembali ke ruang meet. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Coba kelompok 1, siapa yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, aktifkan kameranya. Menurut kelompok kami ya, Bu, corak kehidupan manusia praaksara memiliki pengaruh yang besar dalam kebiasaan di daerah kita. Di antaranya dari sistem tradisi adat perkawinan dengan cucuk uang, babi dan emas. Selain itu, sampai sekarang juga di daerah masih ada yang mengawetkan makanan dengan cara diasap. Wajib. Oke, terima kasih Rosilina. Ibu ingatkan kembali Win, aktifkan kameranya. Multi, aktifkan kameranya. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Silahkan diberikan waktu dan kesempatan. Saya, Bu. Oke, silahkan Onel. Pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok 2. Bisa dijelaskan mengapa sistem perkawinan dianggap memiliki pengaruh dari masa praaksara? Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Onel. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Silahkan direspon pertanyaan kelompok 2. Saya, Bu. Oke, silahkan Multi. Aktifkan mikrofonnya. Atau siapa yang selain Multi dari kelompok 1 yang bisa menanggapi pertanyaan kelompok 2? Saya, Bu. Oke, silakan Multi. Kan kita tahu kalau menikah di Mintambebu yang jumlahnya besar, ditentukan berapa alisi bawi, terus ada emasnya. Biasa kalau kita lihat onohal atau pengantin, selalu ada kalung emas dengan liotin berupa ringgit atau rupiah. Nah, pemberian emas dan hewan
adalah jumlah yang banyak. Itu adalah salah satu kebudayaan masa perundagian. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Rosilina. Bagaimana kelompok 2? Cukup jelas jawaban kelompok 1? Cukup Bu, cukup jelas. Oke, terima kasih. Benar sekali anak-anak hasil diskusi kalian bahwasanya memang di kehidupan kita, khususnya kita yang di Nias ini, masih besar sekali pengaruh dari kehidupan zaman praaksara. Bahkan dalam sistem perkawinan, dalam sistem sosial kita. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kamu sudah menguasai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak join untuk kita mengerjakan kuis. Oke, mulai. Oke, selesai kita evaluasi. Nah, kembali Ibu ingatkan untuk mengaktifkan kamera. Itulah tadi kuis yang baru saja kita mainkan. Maka dari situ sudah terlihat bahwa anak-anak Ibu sudah mulai menguasai materi kita hari ini. Dari sini, dari pembelajaran hari ini, sebelum kita melanjutkan, kira-kira sudah bisa dipahamikah materi kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, kita mari bersama-sama membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Roslina? Iya, Bu. Ya, silakan bantu kita memberi kesimpulan hari ini. Kesimpulan kita hari ini yaitu tentang berbagai video yang kita dapat. Oke, ternyata gangguan sinyal di tempatnya Rosilina. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa corak kehidupan manusia praaksara itu mulai dari masa berburu dan meramu sampai ke masa bercocok tanam dan masa perundagian itu memberikan pengaruh atau berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang. Dari pembelajaran ini, nilai yang bisa kita ambil adalah dengan belajar, kita bisa memperbaiki taraf atau tingkat kehidupan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kamu, Ibu sarankan dan Ibu wajibkanlah kamu untuk membuat resume sederhana terkait materi hari ini. Terus tadi Ibu sudah minta sebelumnya di kegiatan asinkronus kalian membuat video TikTok. Nah, ada beberapa yang sudah WA ke Ibu, mungkin kita bisa lihat bersama. Nah, itulah tadi hasil video TikTok yang sudah dibuat oleh temanmu. Dan bagi yang belum menyelesaikannya, Ibu kasih batas waktu 1 jam setelah selesai pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya, ada tugas di LKPD yang ada di GCR. Ibu harap kamu mengerjakan video tugas di LKPD tersebut. Batas waktu pengerjaannya adalah paling terlambat 1 hari sebelum pertemuan minggu depan. Nah, sampai di sini materi kita, tapi sebelumnya Ibu memberitahu kamu materi minggu depan adalah tentang perkembangan teknologi pada masa praaksara. Demikianlah pertemuan hari ini, dan sebelum itu mari kita kembali berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipimpin oleh Dwi. Silahkan pimpin kita dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Engkau telah memberkati kami dari awal pembelajaran kami hingga akhir. Tuhan Yesus, Engkau berikan juga kekuatan, kesehatan pada Bapak Ibu guru yang mengajari kami, supaya mereka selalu bisa membimbing kami dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami, keserahkan ke dalam tangan-Mu.
Amin. Oke, terima kasih Dwi. Sampai jumpa minggu depan.